Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to A.M Learning Channel. Have you ever wondered how to make a cup of tea? How to use a new application on your mobile phone? Or how to get the nearest library? Well, you have been using procedure text all along. In this video, we will learn all about procedure text in English. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi teks prosedur. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik ya, agar kita bisa membuat dan memahami instruksi dengan baik. We'll start by breaking down the definition with a clear example to illustrate it. From there, we will cover its purpose and structure, and we'll finish up by exploring its key language features. 1. Definition. Procedure text is a type of text in English that explains how to do or make something through a sequence of clear, step-by-step. Teks ini menjelaskan cara melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan yang jelas, langkah demi langkah. Itu berarti urutannya tidak boleh diacak. Langsung saja kita lihat contoh berikut yang merupakan salah satu jenis dari procedure text, yaitu resep. Ini ada coffee recipe, tentunya ada bahan, ada alat, ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya ada 5. Teratur dan tersusun secara jelas. Dan kalau kalian mendapatkan teks seperti ini, sudah dipastikan ini adalah procedure text. Contoh yang lain atau jenis yang lain dari procedure text itu adalah manual. Di sini ada judul How to Use Calculator. Walaupun di dalamnya tidak memiliki ingredients atau equipments, namun terlihat jelas ada langkah-langkah. First, second, then, next, after that, and finally. Itu menandakan dia juga masuk ke dalam procedure text karena diikuti dengan temporal conjunction. 2. The purpose is to provide instructions whether for making a recipe, operating a device, or completing a task. Adapun tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberikan instruksi, baik untuk membuat resep, mengoperasikan perangkat, atau menyelesaikan tugas. So the key purposes are 1. To explain steps or instruction to make something. For example, make sandwich. 2. To explain steps or instruction to do something. For example, playing game, using a product. 3. To describe how something works. For example, the process of photosynthesis. 3. The generic structure. Every good procedure text has 3 main parts. Think of it like a recipe. 1. Goal or aim. It means title. This part states the purpose of the text. What will we achieve at the end? Pada bagian ini menyatakan tujuan teks, apa yang akan kita capai pada akhirnya. Contohnya, onde-onde. Jadi, judulnya itu adalah onde-onde. 2. Ingredients and equipments. This is a list of things you need to achieve the goal. It includes ingredients and equipment. Pada bagian ini menyebutkan daftar barang-barang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Daftar ini mencakup bahan dan peralatan. Contoh bahan semisal tepung beras ketan, gula merah, dan kelapa parut. Adapun peralatannya sebagai contoh kompor, panci, dan juga piring. 3. Steps or methods. It contains a series of steps, listed in chronological order, from the first to the last. Each step must be clear and logical. Nah, pada bagian ini berisi serangkaian langkah yang tercantum dalam urutan kronologis, dari yang pertama hingga yang terakhir. Setiap langkah harus jelas dan logis.
And the last part is language features. To write a good procedure text, we need to use specific language features. 1. Use of imperative sentences or command verbs. Start your sentences with action verbs. Example, cut the tomato, pour the water, don't forget to stir. 2. Use of action verbs. Use precise verb related to the action. Example, turn, mix, stir, press, boil, cut, fold, open, click. 3. Use of connectives or sequencers. Words to show the order of steps. Example, first, second, then, next, after that, finally. 4. Use of adverbials to give details. Words or phrases to describe the time, place, or manner. Example, for 5 minutes slowly, in a bowl carefully. 5. Use of present simple tense. The steps are general facts or instructions. Example, you see a button on the screen, then you click it. Dan di bagian akhir adalah unsur kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau kata kerja perintah. Contoh, potong tomat, tuang air, jangan lupa diaduk. 2. Menggunakan kata kerja aksi. Contoh, rebus, potong, klik, lipat, campur, buka, tekan, aduk, putar. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Contoh, pertama, kedua, lalu, selanjutnya, setelah itu, akhirnya. Yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk memberikan detail. Contoh, selama 5 menit, perlahan-lahan, dalam mangkuk, dengan hati-hati. Dan yang kelima, menggunakan present simple tense. Contohnya, Anda melihat tombol di layar, lalu Anda mengkliknya. Pada bagian ini sudah tampak jelas terlihat seperti apa yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam pembuatan atau penulisan procedure text diperlukan struktur yang benar. Struktur itu adalah aim or goal yang merupakan tujuan, yaitu judul. Lalu ada yang disebut dengan ingredients, yaitu bahan-bahan yang diperlukan. Namun perlu diingat bahwa tidak semua procedure text membutuhkan bahan-bahan. Lalu ada steps, yaitu langkah-langkah kerja untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Selain itu, perlu diperhatikan tentang language features atau unsur kebahasaannya, yang mana di dalamnya memuat kalimat perintah atau imperative sentence, action verbs atau kata kerja tindakan, kemudian sequencers atau kata penghubung, kemudian ada adverbial atau yang memberikan informasi detail, dan tentunya penggunaan simple present tense yang tepat. Bagian-bagian inilah yang perlu diperhatikan dalam penulisan procedure text. Berikut adalah contoh vocabulary yang biasa ditemukan dalam procedure text. Now, you have the recipe to create clear instructions for anything. So, what will you create? A tutorial? A recipe? Give it a try. Thanks for watching and happy writing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One step